Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bang DS di channel Presisi. Pada video kali ini sahabat, kita akan mengupas terkait soal arah kebijakan dan pemerintahan lalu Ahmad Zaini atau LAS dengan Nurul Ahda atau yang kita kenal dengan pasangan Lazada sebagai bupati dan wakil bupati di tengah anggaran yang minim dan defisit serta perang dagang global. Sahabat, Lombok Barat adalah wilayah penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika mulai berbenah di bawah kepemimpinan Haji Lalu Ahmad Zaini. Memenangi kontestasi pilkada tahun 2024 yang lalu, LAS, panggilan akrabnya, sukses menjadi Bupati Lombok Barat yang baru, mengalahkan pesaing-pesaingnya atau kompetitor-kompetitornya yang menurut sebagian analis adalah kompetitor-kompetitor yang kuat. Sebut saja pasangan Sumiatun Ibnu Salim atau pasangan manis dan pasangan Farin Khairatun, di mana kita ketahui Haja Khairatun ini adalah istri dari mantan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Banyak orang tidak menyangka bahwa pasangan Lazada menang dalam Pilkada 2024. Pasalnya, pada setiap survei pasangan ini selalu berada pada posisi buncit. Namun hasil realkon terbalik 180 derajat. Lazada keluar jadi pemenang. Semua lembaga survei kecuali Presisi tidak pernah melakukan survei karena fokus di Lombok Timur dan KLU. Hasil teman mereka pasangan Lazada berada pada urutan terakhir pada survei-survei terakhir mereka. Diprediksi kuat yang bertarung ketat adalah pasangan manis dan pasangan Farin Khairatun. Namun takdir berkata lain. Apapun ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan Lazada dalam perjuangan pada saat pilkada kemarin, mereka telah menemukan jalan takdirnya menjadi bupati dan wakil bupati Lombok Barat periode 2025-2030. Kini Lombok Barat mulai berbenah di bawah nahkoda Lalu Ahmad Zaini yang dibantu oleh Nurul Ahda sebagai wakilnya dari Partai PKS. Diharapkan bisa melakukan terobosan-terobosan yang progresif sesuai janji politiknya untuk mewujudkan visi besar mereka, yakni sejahtera dari desa di tengah anggaran daerah yang minim dan defisit, ditambah lagi dengan efisiensi anggaran. Maka ikhtiar-ikhtiar yang progresif dan strategis kemudian menjadi pemikiran yang serius dan ekstra bagi LAS dan Nurul Ahda. Mari kita simak video ini biar tidak gagal paham. Sahabat, kondisi Lombok Barat sedang tidak baik-baik saja. Saat ini mengalami pemulihan yang membutuhkan pemikiran dan kerja keras yang ekstra untuk membangun kembali Lombok Barat yang lebih baik dari sebelumnya. Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah penyangga kawasan ekonomi khusus atau KEK mengalami kemunduran pasca pemerintahan Pak Zaini Aroni. Pariwisata lesu. Illegal mining bergerak bebas tanpa batas. Mafia tambang dari negeri tirai bambu masuk dengan leluasa di Kecamatan Sekotong tanpa mengantongi izin yang jelas. Beroperasi cukup lama sehingga pada akhirnya terbongkar oleh penambang lokal. Akibat aksi keterlaluan yang sering mengusir penambang lokal ketika ingin mengambil material di dekat lokasi yang dikuasai secara ilegal, sabaran masyarakat diambang batas. Sebagai pemilik wilayah tentu harga dirinya diinjak-injak oleh mafia yang bertindak seperti layaknya penjajah. Pemerintah seolah-olah abai dengan aksi-aksi mafia tambang dari Cina tersebut, sehingga rakyat bergerak sendiri, membakar camp tempat mereka beroperasi. Barulah kemudian negara hadir ketika rakyat mulai bertindak dan bergerak sendiri. Lokasi pengolahan pun ditutup.
Tidak tanggung-tanggung KPK langsung turun ke TKP menyegel lokasi pengolahan. Sejak mulai ditutup, terkuak hasil eksploitasi ilegal mereka. Hasilnya sangat mencengangkan. Setiap hari mereka meraup keuntungan 3 miliar per hari dan diperkirakan kerugian negara mencapai 1,80 triliun rupiah. Kini kasus mereka masih dalam pengembangan penyidikan lanjutan. Investor ilegal sudah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Tinggal menunggu hasil penyidikan lebih mendalam dari aparat penegak hukum yang diduga melibatkan Cina hitam dalam tanda kutip alias Cina bidang, yaitu orang-orang kita sendiri yang menjadi budak asing. Karena tidak mungkin investor ilegal berani masuk dengan leluasa jika tidak ada backingan dari orang kita sendiri. Karena kita ketahui sahabat, pola korupsi selama ini tidak pernah berdiri otonom, selalu berjamaah, ada imam dan ada juga makmumnya. Imamnya sudah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka, tinggal menunggu makmumnya. Karena tidak mungkin mereka ucuk-ucuk datang kemudian berani dengan semena-mena beroperasi kalau tidak melibatkan oknum-oknum Cina hitam dalam tanda kutip di belakang mereka, yakni para pengumpul cuan lewat aksi ilegal karena merasa punya kuasa. Di sisi yang lain, tambang adalah bagian mata pencarian masyarakat di Sekotong. Pemkab Lombok Barat harus memikirkan dengan serius dan mendalam agar rakyat tidak kehilangan mata pencarian dari sektor tambang. Kita menunggu aksi-aksi progresif dan visioner dari sosok Lalu Ahmad Zaini sesuai janji politiknya terkait pengaturan wilayah Sekotong. Tentu tantangannya cukup berat, namun kita selalu dukung selama untuk kepentingan rakyat dan pemerintah daerah. Jika baik untuk rakyat pasti didukung selama mendatangkan keuntungan bagi daerah dan rakyat. Kemudian di sisi yang lain, kondisi dinasti pariwisata khususnya di Senggigi sedang lesu. Hotel-hotel infonya sepi, sementara tamu banyak tapi sedikit menginap di hotel. Kondisinya tidak semeriah dan seramai saat pemerintahan Pak Zaini Aroni. Senggigi adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah Lombok Barat dari sektor pariwisata. Lokasi yang dulunya menjadi idola wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik, kini seolah-olah mati suri. Untuk menghidupkan Senggigi tentu membutuhkan juga kerja-kerja ekstra. Langkah yang diambil baru-baru ini oleh pemerintahan Kabupaten Lombok Barat cukup progresif dan efektif, yakni menertibkan izin-izin pengelolaan penginapan. Banyak villa-villa pribadi beroperasi secara ilegal, menyewakan villanya dengan murah tanpa izin kepada para wisatawan. Karena izin mereka adalah izin villa pribadi, tapi dalam operasinya menyewakan kepada wisatawan. Tindakan itu tentu ilegal. Jika dibiarkan maka tidak ada pemasukan ke daerah, karena komersil dibungkus dengan villa pribadi. Hal itu mungkin untuk menghindari pajak dan retribusi. Sejauh hemat presisi, langkah yang diambil adalah langkah yang cukup strategis dan efektif, sehingga para tamu nanti akan kembali ke hotel-hotel yang jelas punya izin. Kondisi di atas tentu menjadi tantangan tersendiri yang cukup berat bagi pemerintahan Lombok Barat saat ini. Dalam mewujudkan visi Lombok Barat sejahtera dari desa, di tengah anggaran yang minim dan defisit, serta perang dagang global, beban janji-janji politik Lazada adalah sisi yang menjadi fokus untuk ditunaikan. Dalam catatan presisi, janji-janji politik Lazada sangat prestisius atau mengesankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh hadirin yang kami muliakan, seluruh masyarakat Lombok Barat yang kami cintai. Program Sejahtera dari Desa adalah pilihan terbaik untuk menuju kemajuan Lombok Barat saat ini. Program unggulan kami ini adalah program 1 miliar per desa per tahun, 100 juta per dusun per tahun. Jika kami terpilih, maka program ini akan menjadi prioritas. Cara mewujudkannya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah, memaksimalkan semua potensi PAD yang sudah ada, membuka sumber-sumber PAD baru, mencegah terjadinya kebocoran. Program Sejahtera dari Desa akan menjamin terjaganya stabilitas sosial budaya. Caranya dengan mapping potensi masing-masing desa, sehingga terjadi pemerataan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Sejahtera dari Desa akan menjamin penataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Caranya kita perkuat aspek kajian dan perencanaan yang kuat agar tidak ada infrastruktur yang mangkrak dan merugikan keuangan daerah. Dalam hal supremasi hukum, kami pastikan seluruh peraturan ditegakkan dan penyusunan perda baru melibatkan partisipasi masyarakat. Permasalahan lingkungan hidup dan kebencanaan diantaranya problem kita adalah masalah sampah. Kami pastikan pengelolaan sampah harus ditangani dari hulu ke hilir. Caranya mengolah sampah menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Soal kebencanaan kita lakukan mitigasi bencana. Caranya kita mapping daerah rawan bencana serta penanganan aspek lingkungan jangka panjang. Masalah pertambangan kita pastikan atas kemanfaatan untuk masyarakat dan daerah serta keberlanjutan lingkungan hidup. Terkait tambang di Sekotong, kita akan bagi jadi 2 wilayah. Sekotong untuk tambang dan Pelangan untuk pariwisata, dan memfasilitasi izin wilayah pertambangan demi semata-mata untuk rakyat.
Kata kunci dari semuanya itu adalah pasangan Lazada ingin mengintegrasikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang pada pokoknya bertujuan untuk persatuan nasional dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, mari coba kita lihat dari proyeksi APBD tahun 2025. Proyeksi APBD tahun 2025 sebesar 2.253.955.231.000 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah. Sedangkan proyeksi PAD Lombok Barat tahun 2025 sebesar 494.452.699.213.000 rupiah adalah gambaran yang agak suram. Dalam janji politik Lazada, 1 miliar per desa per tahun, ini artinya pemerintah harus menyiapkan anggaran di luar dana desa untuk 122 desa dan kelurahan yang terdiri dari 119 desa dan 3 kelurahan membutuhkan anggaran 122 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya 100 juta per dusun per tahun. Ini artinya bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus menyiapkan anggaran sebesar 101 miliar 800 juta rupiah per tahun untuk 1018 dusun yang tersebar di Lombok Barat. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi fiskal daerah Lombok Barat. Dua hal ini saja Lazada harus berpikir keras dan kreatif serta inovatif. Dua janji politik di atas sangat tegas dan lugas karena dua frase kata yang berbeda. Untuk mewujudkan sejahtera dari desa, Lazada akan memberikan 1 miliar per desa dan 100 juta per dusun, ungkapnya saat menyampaikan visi dan misi saat debat yang diselenggarakan oleh KPUD Lombok Barat tahun 2024 yang lalu. Mencermati postur proyeksi APBD di mana belanja operasi diproyeksikan sangat besar, yakni 1.903.334.360,16 rupiah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dari belanja operasi dari proyeksi APBD tersebut tersedot sangat besar pada pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai sebesar 1.364.564.468 rupiah atau 45,11%. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa sebesar 626.985.592,16 rupiah atau 28,17%. Dari dua proyeksi belanja tersebut saja, maka proyeksi APBD Lombok Barat sudah tersedot sebesar 73,28% atau 1.919.633.002 rupiah. Artinya 26,72% atau 594.242.02141 rupiah untuk belanja modal dan belanja tidak terduga serta belanja transfer. Lalu pertanyaannya, dari mana Pemkab akan bisa mewujudkan visi yang prestisius itu? 122 miliar untuk desa dan 101 miliar 800 juta untuk dusun. Totalnya mencapai 223 miliar 800 juta rupiah. Kendati memang bentuknya adalah program yang kemudian dititipkan di desa, namun ini adalah dua frase janji politik yang berbeda, 1 miliar per desa dan 100 juta per dusun. Akankah janji politik akan terwujud di tengah fiskal yang minim dan defisit, serta perang dagang dunia yang saat ini sedang terjadi? Ataukah akan menjadi narasi indah saat kampanye yang tercatat indah dalam rumusan visi dan misi, kemudian menjadi gelembung-gelembung narasi yang terombang-ambing oleh gelombang fiskal yang suram? Sahabat, kita ikuti saja perkembangannya. Semoga Bupati Lalu Ahmad Zaini selaku bupati yang tegas dan visioner bisa mewujudkan visi besarnya yang prestisius sehingga Lombok Barat sejahtera dari desa dan menjadi Lombok Barat yang bersinar bisa menjadi kenyataan. Wallahu alam bisawab. Sahabat, demikian dulu video kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam merdeka.
merdeka dalam berpikir, objektif dalam penyajian, sadar dalam bertindak. Billahi fi sabilil haq, fastabaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.